Selamat hari Kamis untuk kamu yang masih ngemis cintanya janda Tobrut. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Babang Tamfan Xiaoyan dan Rancang yang pada saat ini benar-benar kepayahan melawan Jiang Ya. Lalu Xiaoyan pada saat ini segera menggunakan pedang berat misterius dengan api surgawi yang membumbung. Xiaoyan juga telah menciptakan klone yang pada saat ini membawa teratai api surgawi sebanyak 300 buah. Rancang juga pada saat ini bersiap dengan tinju terkuatnya untuk melesat langsung ke arah Jiang Ya. Pada akhirnya keduanya pada saat ini tanpa basa-basi segera mulai menyerang dengan keras ke arah Jiang Ya. Sementara itu Jiang Ya pada saat ini meledek ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa keterampilan bertarung ilusi itu cukup bagus. Setelah selesai berbicara Jiang Ya pun segera melambaikan tombaknya untuk berhadapan dengan serangan dari Xiaoyan dan Rancang. Dengan ekspresi yang acuh tak acuh pada akhirnya benturan pada saat ini segera terjadi. Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan teknik pedang berat penghancur langit 5 lapis. Lingkaran api muncul di tubuh Xiaoyan dan Xiaoyan secara langsung menekan Jiang Ya. Api pada saat ini menyala di tubuh Xiaoyan dan Xiaoyan menyadari bahwa jika Xiaoyan menggunakan tubuhnya dengan cara seperti ini, hal tersebut akan menyebabkan kemungkinan besar cedera serius kepada Xiaoyan. Sementara itu Jiang Ya di sisi lain pada saat ini menyodorkan tombaknya untuk berhadapan dengan serangan keduanya. Origin abadi di tubuhnya sangat kuat dan kedua kekuatan pada saat ini segera meledak di tengah alun-alun. Tinju Rancang berubah menjadi cahaya hitam dan pada saat ini seluruh energi di tubuhnya mengalir ke ototnya tanpa syarat apapun. Otot-otot tubuh Rancang membengkak sekali lagi dan pembuluh darah pada saat ini muncul di dahinya. Jiang Ya pada saat ini segera mengeluarkan teknik miliknya dan di tombak tersebut pada saat ini banyak naga perak yang segera tercipta. Pada akhirnya saat benturan terjadi pada saat ini Xiaoyan segera terlempar mundur dan hanya bisa mampu menghancurkan beberapa bayangan naga. Klone yang diciptakan oleh Xiaoyan juga pada saat ini hanya mampu berhadapan dengan satu bayangan naga. Rancang pada saat ini secara alami adalah yang terkuat di antara mereka dan Rancang pada saat ini bisa menghancurkan 6 naga. Tetapi meskipun begitu naga yang tersisa pada saat ini segera menghantam tubuh dari Rancang. Rancang pada saat ini segera terpental dengan seteguk darah yang keluar dari mulutnya. Baju besi di tubuh Rancang pada saat ini hancur berkeping-keping. Xiaoyan juga pada saat ini menstabilkan sosoknya dengan darah yang menggantung di sudut mulutnya. Sementara itu serangan naga yang tersisa pada saat ini kembali ke sisi dari Jiang Ya. Jiang Ya pun kembali meledek ke arah Xiaoyan dan Rancang. Apakah yang pada saat ini sedang terjadi? Di manakah kekuatan mereka yang begitu kuat sebelumnya? Mungkinkah pada saat ini Xiaoyan juga hanya bisa menggunakan kekuatan kuat tersebut sekali? Jika Xiaoyan memang masih memilikinya maka Xiaoyan pada saat ini harus segera mengeluarkannya. Jika Xiaoyan tidak melakukannya maka menurut Jiang Ya pertempuran ini akan segera berakhir. Jiang Ya juga tidak ingin membuang banyak waktu lagi dengan orang-orang yang tidak berguna seperti mereka. Mendengar hal tersebut pada saat ini Rancang menggertakkan giginya. Pada akhirnya segel di leher Rancang kembali berkedip dan Rancang pada saat ini bersiap untuk melepaskan segelnya. Di sisi lain Jiang Ya pada saat ini segera kembali melonjak untuk melesatkan serangan sisa sebelumnya kepada kelompok Xiaoyan. Mata Rancang pada saat ini akhirnya dipenuhi dengan tekad dan Rancang bersiap untuk menarik segel di lehernya. Namun bersamaan dengan Rancang yang hendak menarik segel tersebut pada saat ini sesosok tangan segera menepuk bahu Rancang. Rancang pun seketika sedikit terkejut dan menyadari bahwa sepertinya itu adalah Xiaoyan, tetapi ketika Rancang menoleh Xiaoyan pada saat ini tepat berada di samping Rancang dengan ekspresi penuh keterkejutan, Rancang pada akhirnya kembali menoleh ke depan dan pada saat ini sesosok tubuh sudah berdiri di hadapan mereka. Baik Rancang dan Xiaoyan pada saat ini terkejut karena sosok tersebut adalah Fallen Angel. Sementara itu di sisi lain Jiang Ya pada saat ini tentu saja menyadari kehadiran dari Fallen Angel. Tetapi setelah merasakan auranya Jiang Ya pada saat ini memiliki ekspresi yang acuh tak acuh. Jiang Ya tidak merasakan adanya aura di tubuh dari Fallen Angel dan Jiang Ya pada saat ini dengan penuh amarah langsung melesat.
Tombak Jiang Ya pada saat ini dipenuhi dengan beberapa naga yang meraung. Pada akhirnya naga-naga ini segera menghantam tubuh dari Fallen Angel. Namun saat benturan terjadi, tubuh dari Fallen Angel benar-benar tidak bergerak bahkan untuk satu langkah pun. Semua serangan ini benar-benar membombardir Fallen Angel dan ledakan yang mengejutkan pada saat ini terjadi. Tombak Jiang Ya juga pada saat ini langsung melesat ke arah kepala dari Fallen Angel. Senyum ganas muncul di wajah Jiang Ya dan Jiang Ya berpikir kepala dari Fallen Angel ini akan dengan mudah dipotong. Pada akhirnya benturan segera terjadi dengan ujung tombak dari Jiang Ya yang mengenai alis dari Fallen Angel. Benturan logam pada saat ini segera terdengar mengakibatkan senyum di wajah Jiang Ya seketika memudar. Mata Jiang Ya juga pada saat ini menyusut ketika melihat adegan yang berada di hadapannya. Jiang Ya bisa melihat sepasang mata yang tanpa emosi menatap ke arahnya. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini ledakan segera terjadi di bawah kaki dari Fallen Angel. Kekuatan tak terlihat melonjak memicu hembusan angin ketika Fallen Angel mengangkat tangannya. Tangan dari Fallen Angel ini meraih tombak Jiang Ya dengan penuh kekuatan. Jiang Ya terkejut dan buru-buru ingin mencabut tombaknya, tetapi ternyata sekeras apapun Jiang Ya berusaha pada saat ini Jiang Ya benar-benar tidak bisa menarik tombak miliknya. Sementara itu Fallen Angel pada saat ini memutar tangannya dan suara retakan seketika terdengar dari tombak Jiang Ya. Pada akhirnya dalam waktu singkat seluruh badan dari tombak ini hancur. Kekuatan yang kuat membuat Jiang Ya terkejut dan memaksa Jiang Ya untuk segera melepaskan tombak miliknya. Jiang Ya pada akhirnya tiba-tiba mundur ke belakang menatap ke arah Fallen Angel dengan ngeri. Pada saat ini Jiang Ya kembali merasakan aura dari Fallen Angel, tetapi Jiang Ya tidak dapat mendeteksi kekuatan apapun. Sementara itu Fallen Angel pada saat ini benar-benar tidak berniat untuk melepaskan Jiang Ya dan sosoknya seketika bergerak. Tubuhnya pada saat ini melesat langsung ke arah Jiang Ya yang berusaha untuk menghindar. Namun kecepatan dari Fallen Angel ini sangat cepat dan tidak peduli seberapa cepatnya Jiang Ya menghindar. Pada saat ini Jiang Ya benar-benar dapat dibuntuti oleh Fallen Angel. Pada akhirnya Jiang Ya hanya bisa menyipitkan matanya ketika melihat Fallen Angel yang segera melesatkan tinjunya ke arah Jiang Ya. Jiang Ya pada akhirnya terpental akibat pukulan yang dilesatkan oleh Fallen Angel. Sosoknya melesat dan pada saat ini langsung menabrak dinding istana yang berada di sekitar. Tubuh Jiang Ya pada saat ini membungkuk dan seteguk besar darah segera keluar dari mulutnya. Sementara itu Fallen Angel masih tidak berhenti dan pada saat ini sosoknya segera mengulurkan telapak tangannya. Kekuatan yang tidak tertandingi pada saat ini segera terpancar dan sosoknya langsung mencekik leher Jiang Ya. Jiang Ya dengan wajah ngeri pada saat ini berusaha untuk bergerak, tetapi Jiang Ya benar-benar tidak bisa melepaskan diri. Suara Jiang Ya terdengar serak ketika dirinya bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Jiang Ya pada saat ini benar-benar hampir kehabisan nafas dan pada saat yang bersamaan seberkas darah melintas dan mengenai tubuh dari Fallen Angel. Pukulan ini segera membuat Fallen Angel gemetar dan segera melepaskan cengkeramannya terhadap leher Jiang Ya. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sebuah suara menawan segera terdengar perlahan ketika sesosok bertanya apakah Tuan Jiang Ya membutuhkan bantuan. Jiang Ya yang terjatuh pada saat ini segera memegang lehernya dan segera menoleh ke arah sumber suara tersebut berasal. Jiang Ya pada saat ini sedikit terkejut setelah menyadari bahwa sosok tersebut adalah alam dewa darah. Jiang Ya pada akhirnya segera menghela nafas dan bertanya bukankah mereka dari alam dewa darah? Mendengar hal tersebut pada saat ini Bin Chan pun tersenyum dan berkata bahwa sebuah kehormatan karena Tuan Jiang Ya mengingat tim kecil dari dewa darah. Sementara itu bersamaan dengan keduanya yang pada saat ini saling berbincang, Fallen Angel benar-benar tidak ingin melepaskan Jiang Ya dan sosoknya kembali bergegas. Jiang Ya juga menyadari hal tersebut dan pada saat ini Jiang Ya bersiap untuk menghadapinya. Tetapi pada akhirnya tinju dari Fallen Angel ini segera mengenai kepala dari Jiang Ya. Sosok Jiang Ya pada saat ini kembali terpental seolah-olah seperti layangan dengan tali yang putus. Banyak darah keluar dari mulut Jiang Ya dan pada saat ini kepala Jiang Ya benar-benar mengalami perubahan akibat benturan.
Sementara itu di sisi lain Bin Chan pada saat ini segera memerintahkan semua anggota dari tim Dewa Darah untuk menahan Fallen Angel. Anggota dari tim Dewa Darah pada saat ini semuanya bergegas dan melesatkan seutas tali berwarna keemasan untuk mengekang Fallen Angel. Pada akhirnya Fallen Angel pada saat ini perlahan-lahan bisa tertahan dan sosoknya masih terus berusaha dengan keras untuk melepaskan diri. Sosok Xiao Yan di sisi lain pada saat ini benar-benar terkejut melihat kemunculan dari tim Dewa Darah yang menyegel Fallen Angel. Ding Yue juga pada saat ini buru-buru berkata kepada Xiao Yan bahwa waktu sebatang dupa hampir habis. Jika mereka tidak mengambil kembali Fallen Angel mereka tidak akan bisa mengendalikan makhluk tersebut. Xiao Yan pun mengerutkan kening mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ding Yue. Xiao Yan pun tersenyum pahit dengan ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya. Xiao Yan lanjut berkata bahwa sekarang Xiao Yan khawatir mereka tidak bisa pergi meskipun mereka menginginkannya. Xiao Yan pada akhirnya menggertakkan gigi dan pada saat ini segera bergegas melesat diikuti dengan rancang. Pada saat ini tim Dewa Darah juga memperhatikan dua orang yang bergegas. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Fallen Angel berhasil melepaskan ikatan dan kekangan yang baru saja dilontarkan oleh tim Dewa Darah. Pada saat ini Fallen Angel terus bergerak dan setiap kali dirinya meninju tidak peduli siapapun di tim Dewa Darah yang mampu menahan kekuatan pukulannya pada saat ini benar-benar akan terluka. Banyak benturan pada saat ini terjadi dan ketika melihat hal tersebut Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut dan berpikir sepertinya Fallen Angel benar-benar hampir di luar kendali. Xiao Yan pada akhirnya segera berteriak bahwa semuanya pada saat ini sudah terjadi. Mereka harus segera menahan makhluk tersebut karena sosoknya pada saat ini akan kehilangan kendali. Bersamaan dengan teriakan Xiao Yan ini Fallen Angel pada saat ini segera menoleh ke arah Xiao Yan. Sosoknya pada akhirnya menatap tajam ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya bergegas dengan kecepatan penuh. Xiao Yan juga pada saat ini terkejut ketika melihat Fallen Angel yang bergegas dengan tinju besar miliknya. Xiao Yan pada saat ini berkeringat dingin begitu juga dengan semua orang dari tim Fearless yang melihat kejadian tersebut. Namun sebelum tinju tersebut mengenai wajah Xiao Yan pada saat ini sosok dari Fallen Angel seketika menghilang. Kelompok dari tim Fearless pada saat ini menghela nafas begitu juga dengan Xiao Yan yang pada saat ini terdiam. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Jiang Ya benar-benar berlumuran darah. Tentu saja Jiang Ya pada saat ini melihat adegan yang baru saja melintas di hadapannya. Jiang Ya pada akhirnya bertanya-tanya apakah Xiao Yan sendiri pada saat ini tidak bisa mengendalikan benda tersebut. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Ding Yue segera berkata untung saja Ding Yue akhirnya bisa mengendalikannya. Tetapi Ding Yue butuh waktu untuk mereformasi boneka tersebut. Jika semuanya bisa berjalan dengan baik maka Ding Yue akan bisa mengendalikannya lebih lama di lain waktu. Xiao Yan pun tersenyum masam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ding Yue. Xiao Yan pada akhirnya menatap ke arah sosok yang berada di hadapannya yang pada saat ini berjumlah sekitar 30 orang. Masing-masing di antara mereka berasal dari tim aliansi Dou-Xian dan tim Dewa Darah. Namun meskipun banyak orang yang berdiri di hadapan Xiao Yan pada saat ini ada kabar baik untuk Xiao Yan karena beberapa anggota dari Jiang Ya dan tim Dewa Darah baru saja terluka parah, terutama Jiang Ya yang pada saat ini tengkoraknya berubah bentuk akibat pukulan dari Fallen Angel. Jika Xiao Yan menebak luka dari Jiang Ya ini akan sulit untuk pulih sementara waktu. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Serigala Darah menatap tajam ke arah Xiao Yan dan yang lainnya. Melihat Xiao Yan yang tampak menyedihkan pada saat ini Serigala Darah seketika tertawa dengan garang. Serigala Darah lanjut berkata bahwa hari ini benar-benar waktu bagi Xiao Yan untuk mati. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini lebih dari belasan orang di tim Fearless berdiri tepat di belakang Xiao Yan. Mata Xiao Yan juga pada saat ini suram ketika menatap ke arah 30 orang yang berada di hadapan mereka. Situasi ini benar-benar terlalu tidak menguntungkan bagi tim Fearless. Tidak peduli dalam hal kekuatan atau jumlah tidak mungkin bagi tim Fearless untuk bisa mengalahkan mereka. Terlebih lagi Serigala Darah sepertinya telah menunggu situasi ini untuk waktu yang lama.
serigala darah pada saat ini menggenggam tombak berwarna darah di tangannya dengan erat dan aura dari Dosian bintang 5 meledak dari tubuhnya. Matanya benar-benar terfokus dengan tajam kepada Xiao Yan dan dapat dikatakan bahwa seluruh tim dari Dewa Darah terkecuali dari Binchan pada saat ini mereka benar-benar memelototi tim Fearless termasuk juga dengan aliansi Dosian. Sementara itu di sisi lain Jiang Ya pada saat ini berteriak keras ke arah Xiao Yan dan berkata tampaknya bahkan langit pun akan menghancurkan Xiao Yan. Setelah itu Jiang Ya memerintahkan prajurit aliansi Dosian untuk mendengarkan perintahnya dan membunuh kelompok tim Fearless tanpa tersisa. Tim Dewa Darah juga pada saat ini dipimpin oleh Serigala Darah mengangkat senjata mereka ke arah langit. Kedua tim pada saat ini bersiap untuk menyerang tim Fearless. Xiao Yan juga pada saat ini berteriak kepada tim Fearless bahwa mereka pada saat ini hanya bisa terus bertarung. Tepat ketika perang antara kedua belah pihak akan pecah, lebih dari 30 orang dari tim aliansi Dosian dan tim Dewa Darah semuanya terdiam. Kekuatan tidak terlihat pada saat ini menghancurkan beberapa di antara mereka sementara sisanya benar-benar stagnan. Sebuah suara lembut wanita pada saat ini segera terdengar. Suara tersebut berkata, bukankah 2 lawan 1 adalah pertempuran yang tidak adil? Semua orang seketika menoleh ke arah sumber suara dan menyadari munculnya sosok Feng Chan dan Ling Fei. Xiao Yan juga pada saat ini sedikit terkejut melihat tim psikis yang pada saat ini perlahan-lahan mendekat ke arah Xiao Yan. Sementara itu wajah Jiang Ya yang cacat juga pada saat ini memiliki sedikit kerutan. Jiang Ya pada akhirnya berkata dengan dingin, bukankah dunia spiritual tidak pernah berpartisipasi di dalam pertempuran? Terlebih lagi ini adalah dendam antara aliansi Dosian terhadap tim Fearless. Oleh karena itu pada saat ini Jiang Ya menyarankan kepada mereka agar mereka tidak melakukan hal yang bodoh. Mendengar hal tersebut pada saat ini ekspresi Feng Chan masih terlihat tenang dan dirinya hanya tersenyum. Setelah itu Feng Chan pun segera berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Jiang Ya memang benar. Alam spiritual atau alam psikis memang tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi meskipun begitu jika tim Dewa Darah ingin berpartisipasi dalam pertempuran yang tidak adil ini, maka tim psikis mereka secara alami tidak akan berdiam diri dan menonton dengan mata dingin. Mendengar hal tersebut ekspresi Jiang Ya pada saat ini sedikit berubah. Jiang Ya tentu saja mengetahui bahwa alam psikis ini juga merupakan salah satu dari 5 alam tingkat tinggi. Kekuatan spiritual mereka yang kuat benar-benar akan bisa mengintimidasi dari segala arah. Jika tim psikis ini berpartisipasi di dalam pertempuran maka siapakah yang menang dan kalah masih belum bisa ditentukan. Sementara itu di sisi lain Binchan hanya sedikit tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Feng Chan. Pada akhirnya Binchan dengan lembut menjawab, jika begitu permasalahannya maka dirinya akan benar-benar meminta maaf kepada Tuan Jiang Ya. Mereka dari alam Dewa Darah pada saat ini memutuskan untuk bersikap netral. Mendengar apa yang dikatakan oleh Binchan ini Serigala Darah pada saat ini tiba-tiba gemetar. Dirinya benar-benar telah mendapatkan mangsa yang dirinya tunggu setelah cukup lama. Kemarahan melonjak di wajahnya tetapi ketika dirinya melihat Binchan yang menoleh ke arahnya, Serigala Darah hanya bisa menggertakkan gigi dengan ketidakpuasan di dalam hatinya. Pada akhirnya dirinya hanya bisa melambaikan tangannya dan memimpin tim untuk kembali mundur. Pada akhirnya baik tim Dewa Darah maupun tim dari alam psikis pada saat ini hanya berdiam diri menyaksikan pertempuran di antara kedua belah pihak. Ling Fei pada saat ini mengirim pesan suara kepada Xiao Yan melalui kekuatan spiritualnya. Ling Fei berkata bahwa mereka hanya dapat membantu Xiao Yan dengan cara seperti ini. Apakah Xiao Yan bisa menang atau tidak semuanya benar-benar akan tergantung kepada kemampuan Xiao Yan. Xiao Yan pun menatap ke arah Ling Fei dan mengangguk dengan ringan. Di sisi lain mata Jiang Ya pada saat ini memancarkan niat membunuh yang kuat ketika menatap ke arah Xiao Yan. Pada akhirnya kedua belah pihak pada saat ini kembali berhadapan dan benar-benar bersiap untuk bertempur. Xiao Yan perlahan-lahan mengambil pedang berat misterius di tangannya sebelum akhirnya melemparkannya ke samping. Pedang berat misterius ini mengeluarkan suara teredam ketika menyentuh landasan.
Sementara itu api surgawi pada saat ini segera melonjak di tubuh Xiao Yan dan semua orang segera dikelilingi oleh lautan api. Rancang juga pada saat ini mendengus dingin ketika menatap ke arah Jiang Ya. Segel di lehernya masih berkedip-kedip dan Ye Feiyu sangat khawatir jika Rancang akan menggunakan segel tersebut. Sementara itu di sisi lain Jiang Ya pada saat ini memegang tombak di tangannya dan segera menghunuskannya ke udara. Sumber origin abadi menyembur keluar dan di ujung tombak samar-samar terdapat lingkaran sihir yang besar dan misterius. Lingkaran sihir ini sepertinya terhubung ke kehampaan dan bersamaan dengan hal tersebut cakar berlapis perak perlahan keluar. Di saat yang bersamaan cakar tersebut juga pada saat ini segera memancarkan tekanan yang benar-benar sangat kuat. Sesosok tubuh besar perlahan muncul dari lingkaran sihir dan seekor naga perak raksasa pada saat ini bercokol di langit. Sepasang mata dingin pada saat ini menatap ke arah tim Fearless dan raungan dari binatang tersebut seketika seolah-olah mengguncang bumi. Bersamaan dengan kemunculan dari sosok naga ini wajah Long Xietian seketika menjadi semakin pucat. Long Xietian tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah naga iblis bersisik perak. Long Xietian pada saat ini bisa merasakan tekanan dari garis keturunannya. Tetapi meskipun begitu Long Xietian pada saat ini memiliki rasa permusuhan terhadap naga tersebut, sementara itu Xiao Yan juga pada saat ini menggertakkan gigi dan memimpin semua orang untuk segera mundur. Lautan api yang diciptakan oleh Xiao Yan pada saat ini benar-benar dapat dengan mudah dihancurkan oleh raungan naga sebelumnya. Sementara itu di sisi lain Jiang Ya pada saat ini benar-benar terlihat sangat puas. Jiang Ya lanjut berkata bahwa ini adalah kartu truf terkuat dari Jiang Ya. Naga iblis bersisik perak ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan meskipun itu hanya setetes darah naga, hal ini benar-benar cukup kuat untuk membunuh mereka. Jiang Ya telah bekerja keras untuk mendapatkan hal ini, tetapi pada akhirnya hal tersebut digunakan untuk membunuh orang-orang tidak tersentuh ini. Sementara itu di sisi lain wajah Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat muram. Rancang juga pada saat ini segera memegang lehernya, tetapi pada saat yang bersamaan sesosok pada saat ini segera berdiri di hadapan mereka berdua membuat Rancang dan Xiao Yan terkejut. Sosok ini adalah Long Yi yang pada saat ini melangkah ke dalam kehampaan. Dengan setiap langkah yang diambil Long Yi pada saat ini aura dari naga hitam juga keluar dari tubuh Long Yi. Pada akhirnya di udara pada saat ini sosok bayangan besar segera mulai muncul di langit. Sosok bayangan ini benar-benar sangat besar. Naga iblis bersisik perak ini terlihat besar, tetapi di hadapan bayangan yang baru saja dibentuk oleh Long Yi, sosoknya tampak seperti katak di hadap seekor harimau. Raungan naga yang menggemparkan langit juga pada saat ini segera tersebar dari sosok bayangan yang dibentuk oleh Long Yi. Bersamaan dengan raungan tersebut pada saat ini tekanan serta hawa dingin yang melonjak ke kelompok Xiao Yan seketika menghilang. Naga iblis bersisik perak juga pada saat ini terlihat ketakutan ketika memandang ke arah bayangan yang dibentuk oleh Long Yi. Bahkan pada saat ini di tim baik Long Xietian maupun Raja Sisik Naga benar-benar gemetar. Kekuatan semacam ini benar-benar bukan ditujukan untuk semua orang, tetapi hanya untuk semua orang yang memiliki garis keturunan naga. Sementara itu di sisi lain Jiang Ya juga pada saat ini sedikit terkejut melihat naga perak miliknya pada saat ini terhenti. Matanya tiba-tiba sedikit menyusut dan sebuah firasat buruk pada saat ini muncul di dalam hatinya. Jiang Ya segera menatap ke arah kepala naga ganas besar yang terkondensasi di udara. Jiang Ya bisa merasakan bahwa naga yang baru saja dirinya keluarkan pada saat ini sedikit ketakutan. Namun Jiang Ya tidak pasrah dengan hal ini dan sosoknya pada saat ini segera merasakan aura dari Long Yi. Jiang Ya semakin terkejut setelah menemukan bahwa Long Yi hanyalah seorang dosian bintang 3. Namun Jiang Ya pada saat ini segera menghela nafas lega dan Jiang segera mendorong kembali naga perak miliknya. Naga iblis bersisik perak itu pun seketika mengeluarkan raungan dan seolah-olah tidak bisa lepas dari perintah Jiang Ya. Tetapi meskipun begitu pada saat ini raungannya tidak sekeras sebelumnya, sosoknya pada akhirnya segera melesat di bawah perintah dari Jiang Ya yang mengeluarkan semua kekuatannya. Sementara itu di sisi lain Long Yi pada saat ini juga segera menggerakkan pikirannya.
sosok bayangan naga pada akhirnya segera melesat maju dan pada saat ini segera membuka mulut besar miliknya. Pada akhirnya di bawah kekuatan tekanan garis darah milik Long Yi, naga iblis bersisik perak yang dilesatkan oleh Jiang Ye ini benar-benar segera ditelan oleh naga milik Long Yi. Tidak ada benturan sama sekali ketika keduanya pada saat ini bertemu. Semua orang hanya dikejutkan dengan apa yang baru saja ditampilkan oleh Long Yi. Jiang Ye juga pada saat ini hanya bisa terdiam terkejut melihat apa yang baru saja terjadi. Jiang Ye dipenuhi dengan ketidakpercayaan karena Long Yi yang merupakan seorang dosian bintang 3 bisa berhadapan dengan serangan miliknya, terlebih lagi serangan ini adalah kartu truf terkuat dari Jiang Ye dan bahkan pada saat ini serangan tersebut tidak melukai sedikitpun anggota dari tim Fearless. Xiao Yan juga pada saat ini terdiam melihat apa yang baru saja ditampilkan oleh Long Yi. Di sisi lain baik orang-orang dari tim Dewa Darah maupun tim Alam Psikis benar-benar ikut terkejut. Pada awalnya mereka berpikir dengan serangan Jiang Ye yang kuat seperti sebelumnya tim Psikis khawatir bahwa Xiao Yan benar-benar akan kesulitan untuk menghadapi serangan tersebut. Tetapi pada akhirnya kejutan benar-benar ditampilkan oleh tim Fearless dan semua orang pada saat ini menghela nafas lega. Sementara itu ketika Bin Chan melihat hal tersebut Bin Chan juga pada saat ini dipenuhi dengan pesona. Bin Chan benar-benar tidak menyangka bahwa tim Fearless pada saat ini akan mengeluarkan teknik yang benar-benar mengejutkan semua orang. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini naga besar di atas kepala Long Yi juga telah memudar. Long Yi pada saat ini terhuyung mundur dan Xiao Yan segera menghampiri Long Yi dan bertanya apakah Long Yi baik-baik saja. Long Yi pun menggelengkan kepalanya dan menjawab bahwa Long Yi baik-baik saja, hanya saja naga iblis ini terbentuk dari setetes esensi darah di hadapannya. Kekuatan esensi darah ini terlalu kuat dan Long Yi membutuhkan beberapa waktu untuk mencernanya. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan merasa lega setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Long Yi. Pada akhirnya Xiao Yan segera memerintahkan Long Yi untuk mundur dan beristirahat. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera bertanya kepada Xia Zhenghui apakah Xia Zhenghui bisa menjebak anggota tim lainnya sebentar. Xia Zhenghui pun segera menjawab bahwa itu sepertinya akan sedikit agak sulit. Di pihak lawan juga ada orang kuat dengan kekuatan spiritual keadaan suci, tetapi seharusnya tidak menjadi permasalahan jika mereka terjebak untuk sementara waktu. Pada akhirnya kekuatan spiritual yang tidak terlihat dari Xia Zhenghui segera melonjak. Kekuatan tidak terlihat pada saat ini membungkus segala sesuatu yang berada di sekitar. Sementara itu sosok kuat dengan kekuatan spiritual keadaan suci dari tim aliansi Dosian juga segera menyusutkan matanya. Dengan penuh ketidakpercayaan sosoknya segera berkata kepada Jiang Ye bahwa tim Fearless ini memiliki orang kuat dengan setidaknya kekuatan spiritual keadaan setengah suci. Mendengar hal tersebut Jiang Ye pun sedikit terkejut dan bertanya kepada sosok yang bernama Qiming apakah dirinya bisa melawannya. Sosok Qiming pun seketika berkata selama ada perbedaan satu tingkat dalam kekuatan spiritual, hal tersebut benar-benar celah yang sangat besar untuk dihadapi. Namun pada saat ini sepertinya sosoknya hanya ingin menjebak kelompok dari tim aliansi Dosian. Jika begitu permasalahannya sepertinya dirinya pada saat ini akan bisa memecahkan kendali jiwanya dalam waktu cukup singkat. Jiang Ye pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini Jiang Ye kembali menatap tajam ke arah kelompok Xiao Yan. Pada akhirnya kedua belah pihak pada saat ini kembali berhadapan. Suasana tegang benar-benar tidak bisa dihindari dan semua orang pada saat ini bersiap untuk bertempur. Sementara itu tim Psikis dan tim Dewa Darah pada saat ini berdiri di samping dan hanya menatap ke arah kedua belah pihak yang kembali melakukan pertempuran. Xiao Yan pada saat ini kembali melonjakkan api surgawi dan sosoknya kembali bergegas menuju ke arah Jiang Ye. Tubuh rancang juga pada saat ini segera melesat di langit dan sosoknya kembali melakukan serangan kepada Jiang Ye. Tim Fearless dan tim aliansi Dosian pada saat ini benar-benar kembali berhadapan dan para prajurit kembali bertempur. Kedua belah pihak pada saat ini mengeluarkan kemampuan terbaik yang mereka miliki. Xiao Yan dan Rancang juga pada saat ini mengeluarkan kekuatan yang dirinya miliki begitu juga dengan teknik masing-masing.
Xiao Yan pada saat ini memanfaatkan kelemahan Jiang Ya akibat benturan oleh Fallen Angel. Xiao Yan pada saat ini mengeluarkan banyak teknik untuk berhadapan langsung dengan Jiang Ya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini tim dari alam psikis benar-benar dikejutkan oleh kekuatan yang dimiliki oleh Xia Zhenghui. Ling Fei membuka sedikit mulutnya dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang sulit untuk disembunyikan. Ling Fei tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah kekuatan spiritual keadaan semu. Ling Fei menoleh ke arah Feng Chan dan berkata ternyata selama kontes 10.000 alam ini ternyata ada keberadaan orang yang bersembunyi dengan sangat dalam dengan kekuatan spiritual keadaan semu. Di alam spiritual mereka sosok seperti ini merupakan keberadaan yang benar-benar dapat dikatakan dengan sangat jenius. Feng Chan juga pada saat ini menganggukkan kepalanya dan bergumam latar belakang tim macam apakah yang dimiliki oleh Xiao Yan ini. Kepala naga besar sebelumnya belum menyurutkan keterkejutan dari Feng Chan, bahkan pada saat ini mereka benar-benar menampilkan orang kuat dengan kekuatan spiritual keadaan semu. Sepertinya bukan suatu kebetulan bahwa mereka mampu mengalahkan Ye Jiang sebelumnya. Mungkin latar belakang dari tim Fearless ini benar-benar jauh melebihi imajinasi mereka. Ling Fei menganggukkan kepalanya dan segera berkata untungnya mereka berhutang banyak kepada tim alam psikis. Feng Chan pun kembali menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa mereka pada saat ini harus memperhatikan pertempuran ini dengan seksama. Bahkan orang-orang dari kuil Dewa Kuno benar-benar bersedia untuk membantu tim Fearless. Pada akhirnya keduanya kembali memfokuskan pandangan mereka ke dalam pertempuran di antara tim aliansi Dosian dan tim Fearless sambil makan Indomie rasa rendang di warung Bude Yanti sang legendaris.